Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jangan khawatir, Yun Che tersenyum sambil melambaikan tangannya. Ekspresinya benar-benar santai dan riang saat dia melanjutkan, saya mengalami beberapa kecelakaan di sarang setan pembantaian bulan, jadi saya akhirnya menderita beberapa luka. Tapi kalian berdua harusnya tahu bahwa aku tidak akan terpengaruh oleh cedera ringan ini. Hanya saja pembuluh darahku yang dalam telah dikenai pajak yang berat, jadi aku memerlukan waktu hingga setengah bulan agar pembuluh darahku pulih sepenuhnya. Kakak Hyun, ayo kita kembali ke Supreme Ocean Palace dulu. Lukamu pasti akan segera membaik. Air mata berkilauan di mata Feng Shui. Hatinya bertentangan antara kegembiraan dan kesusahan yang luar biasa. Dia mendukung Yun Che saat mereka terbang dengan kecepatan paling nyaman menuju Supreme Ocean Palace. Xia Yuanba, yang berada di belakang mereka, ingin mengingatkannya bahwa Yun Che sama sekali tidak memiliki masalah untuk bergerak sendiri, tetapi saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia malah menelannya kembali. Setelah berpikir sejenak, dia menyusul mereka dan berteriak, "Adik Suer, kakak ipar perlu memulihkan diri dari luka-lukanya, jadi kita perlu mencari tempat yang tenang dan aman agar dia beristirahat. Bawa kakak ipar ke Yang Mulia Cloud Palace. Disitulah orang-orang dari suaka Raja Absolutku saat ini tinggal, jadi kakak ipar akan benar-benar aman di sana." Suaka Raja Absolut. Yun Che menggelengkan kepalanya ringan. Saya pikir lebih baik kita tidak melakukannya. Saya tidak ingin ada yang mengganggu saya selama periode ini. Kakak ipar, kamu tidak perlu khawatir. Xia Yuanba berkata dengan sungguh-sungguh sambil menepuk dadanya, saya akan menjelaskannya kepada guru dan yang lainnya sehingga tidak ada yang datang dan mengganggu kakak ipar, dan itu termasuk bahkan Tuan Kaisar Suci sendiri. Yun Che memikirkannya sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya dan menjawab, baiklah kalau begitu. Suaka Raja Absolut adalah kepala dari 4 tempat suci. Berada di samping mereka memang akan menjadi tempat teraman di benua langit yang mendalam. Sarang setan pembantaian bulan hanya berjarak 50 km dari Supreme Ocean Palace, jadi mereka bertiga mencapai Supreme Ocean Palace dengan sangat cepat. Setelah itu, mereka diantar ke Istana Awan Mulia di mana suaka Raja Absolut ditempatkan di bawah instruksi Xia Yuanba, tiba di paviliun tempat Xia Yuanba menginap. Kakak ipar, saya sudah mengirimkan transmisi suara ke guru saya. Anda bisa tenang dan fokus pada pemulihan Anda di sini, pasti tidak akan ada orang yang mengganggu Anda. Xia Yuanba berkata dengan percaya diri. Yun Che melirik keluar pintu paviliun dan bertanya dengan alis berkerut, apa yang terjadi? Mengapa Supreme Ocean Palace begitu sepi? Sejak kami kembali ke sini dari sarang setan pembantaian bulan, aku bahkan belum melihat satu orang pun. Aku bahkan tidak melihat murid-murid yang biasanya mengawasi Istana Samudera Tertinggi, mungkinkah karena konferensi pedang iblis yang akan dimulai begitu pagi? Itu benar. Xia Yuanba berkata sambil menganggukkan kepalanya, menurut apa yang guru katakan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi besok. Penyelarasan 13 bintang, kejadian langka yang terjadi setiap 10.000 tahun akan muncul. Ketika waktu yang ditentukan tiba, energi yin alami di dunia ini akan mulai berkembang hingga mencapai puncaknya, dan itu juga akan menjadi saat ketika segel pedang iblis berada pada titik terlemahnya. Dan inilah alasan mengapa mereka memilih untuk mengadakan konferensi pedang iblis besok. Selanjutnya, konferensi pedang iblis telah diberi label sebagai peristiwa paling penting yang terjadi di benua langit yang mendalam selama beberapa ribu tahun terakhir, jadi semua orang memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi. Oleh karena itu, tidak seorang pun diperbolehkan menimbulkan gangguan apapun dalam jangka waktu 24 jam sebelum konferensi pedang iblis dimulai. Selain itu, setelah 12 jam sebelum konferensi dimulai,
setiap orang diharuskan untuk tetap berada di dalam pavilionnya masing-masing dan tidak seorang pun diperbolehkan keluar. Ah, jadi seperti itu. Alis Yunce berkedut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Agar kakak ipar bisa memulihkan diri dengan tenang di sini. Sebelum konferensi pedang iblis dimulai, pasti tidak akan ada orang yang datang dan mengganggu istirahatmu. Sebenarnya, meskipun saya tidak mengirimkan transmisi suara itu, meskipun guru dan yang lainnya mengetahui bahwa Anda telah kembali, mereka mungkin tidak akan datang pada masa yang sangat kritis ini untuk mengunjungi kakak ipar. Kakak Hyun, apakah kamu mendapatkan barang yang ingin kamu dapatkan? Kenapa kamu mengalami luka serius seperti itu? Feng Shuir bertanya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Sebagai salah satu dari sedikit orang yang paling mengenal Yunce, dia juga tahu bahwa tubuh Yunce jauh lebih abnormal daripada orang normal. Jadi, jika dia mengalami luka serius seperti itu berarti dia menghadapi bahaya yang tidak biasa di dalam sarang setan pembantaian bulan. Aku tinggal di sarang setan pembantaian bulan untuk menunggu bunga udumbara akhirat mekar sepenuhnya sebelum memetiknya. Tapi aku tidak menyadari bahwa ada hal lain yang sangat menakutkan selain bunga Netherworld udumbara yang tersembunyi di dalam kegelapan. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Yunce tiba-tiba merasakan dadanya menjadi tumpul dan berat. Wajahnya tiba-tiba memerah ketika sejumlah besar darah segar menyembur dari mulutnya. Kakak Hyun, kakak ipar, Feng Shuir begitu ketakutan hingga wajah cantiknya kehilangan seluruh warnanya. Sementara itu, Xia Yuanba juga segera bergegas, dia sangat terkejut hingga dia hampir tersandung dan jatuh ke lantai. Yunce buru-buru melambaikan tangannya sambil mencoba menghibur mereka, jangan khawatir, itu hanya darah yang tersumbat akibat luka dalamku. Sekarang setelah aku mengatakannya, aku sebenarnya merasa jauh lebih baik, saat ini aku hanya merasa sedikit lemah dan anemia. Setelah aku istirahat sebentar, aku akan baik-baik saja. Feng Shuir menggunakan lengan baju putih saljunya yang bersih untuk menyeka darah yang menodai sudut mulut Yunce. Dia dengan cemas berseru dengan suara berair, kalau begitu, kamu harus istirahat dulu, kakak Hyun. Kakak besar dan aku akan menjaga tempat ini, atau bagaimana kalau kita meninggalkan Supreme Ocean Palace sekarang dan kembali ke Frozen Cloud Asgard? Xia Yuanba buru-buru berkata juga, kalau begitu biarkan aku pergi bersama kalian berdua juga. Saya akan menunggu sampai kakak ipar membaik sebelum kembali ke Suaka Raja Absolut. Tidak, kata Yunce sambil menggelengkan kepalanya, sekarang bukan waktunya kita kembali. Karena kita berada di Supreme Ocean Palace dan konferensi pedang iblis akan dimulai saat fajar menyingsing, sayang sekali jika kita melewatkannya. Kakak ipar, kamu akan berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis. Tapi lukamu, jangan khawatir, aku hanya pergi ke sana untuk menjadi penonton, aku tidak akan mencoba membuka segel pedang iblis. Dan saya percaya bahwa dengan keadaan saya saat ini, tidak ada seorang pun yang sebodoh itu memaksa saya untuk berpartisipasi juga. Kata Yunce sambil tersenyum tipis. Begitu dia mendengar tentang asal-usul sebenarnya pedang ilahi dosa surgawi dari penguasa iblis pembantaian bulan, konferensi pedang iblis, yang pada awalnya tidak begitu dia minati, menjadi acara yang tidak boleh dia lewatkan. Karena pedang ilahi dosa surgawi adalah pedang iblis sejati. Selain itu, ada jiwa iblis dari iblis sejati yang tersegel di dalamnya, dan itu adalah jiwa iblis putra penguasa iblis pembantai bulan. Menurut kata-kata penguasa iblis pembantaian bulan, jiwa iblis di dalamnya seharusnya sudah tersebar ke 4 penjuru mata angin sejak lama. Namun pada akhirnya, itu masih merupakan pedang iblis kuno, jadi meskipun tidak ada jiwa iblis di dalamnya, kemungkinan besar ada beberapa misteri yang tersembunyi di dalam pedang itu. Selain itu, daerah pedang surgawi yang perkasa tidak mengeluarkan biaya apapun dalam mengaturnya, peristiwa ini, jadi kemungkinan besar mereka membuat penemuan khusus.
Selain itu, dia dan Jasmine sangat curiga terhadap satu hal, mengapa penguasa iblis pembantai bulan mengatakan bahwa satu-satunya cara dia bisa menyelamatkan putranya bertahun-tahun yang lalu adalah dengan menyegel jiwa iblisnya ke dalam pedangnya. Xia Yuanba memikirkannya sejenak sebelum mengangguk, baiklah, aku juga tidak akan berpartisipasi dalam pembukaan segel pedang iblis besok. Sekalipun memang ada rahasia menggemparkan yang tersembunyi di dalamnya, saya tidak akan peduli dengan hal itu. Yunce tertawa sambil menjawab, Yuanba, kamu tidak perlu terlalu perhatian padaku. Semua orang yang berada di dalam Supreme Ocean Palace saat ini benar-benar fokus pada konferensi pedang iblis, jadi tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk datang dan mencari masalah denganku. Yunce berhenti sejenak sebelum berbicara dengan nada meminta maaf, Yuanba, Suir, aku punya sesuatu yang sangat penting yang harus aku lakukan segera. Terlebih lagi, aku hanya bisa melakukannya jika aku sendirian. Jadi aku harus menyusahkan kalian berdua untuk membantuku berjaga di luar, dan apapun yang kalian dengar, kalian tidak boleh masuk, kalian juga tidak boleh membiarkan orang lain masuk. Kejutan muncul di wajah Xia Yuanba dan Feng Shue'er tetapi mereka tidak menanyakan alasan atau penjelasan apapun kepada Yunce. Kakak Yun, Suir akan berada tepat di luar. Aku tidak akan mengambil langkah lebih jauh darimu. Feng Shue'er berkata dengan suara lembut sebelum dia meninggalkan ruangan bersama Xia Yuanba untuk mengawasi Yunce. Saat Xia Yuanba dan Feng Shue'er pergi, ekspresi Yunce menjadi sedih dan dia berbicara dengan sikap tak berdaya, Jasmine, apakah kamu benar-benar harus segera memulainya? Sosok mungil dan halus berpakaian merah muncul di depan Yunce, rambut merah panjangnya indah dan mempesona. Dia mengabaikan kata-kata Yunce dan mengamati sekelilingnya sebelum melayang di udara. Dia kemudian pindah ke bagian paling dalam dari paviliun, duduk di sudut ruangan yang dipisahkan oleh tirai. Dia berkata dengan nada tenang, tempat ini cukup. Bawalah semua barang yang dibutuhkan sekarang. Yunce terdiam sesaat, tapi dia tetap patuh melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan, dia bisa mengerti kenapa Jasmine terlihat begitu cemas dan tidak sabar. Sudah 7 tahun penuh, sejak dia tidak punya pilihan selain mengambil bentuk tubuh jiwa. Jadi dia pasti bermimpi tentang hari di mana dia bisa membentuk kembali tubuhnya, mendapatkan kembali kehidupan, kekuasaan dan kebebasannya dalam satu gerakan. Sekarang setelah semua persyaratan telah dipenuhi, dia hampir tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jasmine, ini tetaplah Supreme Ocean Palace. Anda tidak perlu berbicara lebih jauh. Jasmine berkata sambil melambaikan tangannya, cibiran tertuju pada wajah mungilnya yang seputih susu, dimanapun tidak masalah bagiku. Sebentar lagi, aku akan memasang penghalang isolasi di sekitar tempat ini dan kekuatannya akan 10 kali lebih kuat daripada yang dipasang di sekitar sarang setan pembantaian bulan. Bahkan jika itu adalah api esmu, mereka tidak memiliki harapan untuk menembus penghalang ini. Benua langit yang mendalam tidak memiliki kualifikasi untuk membuat khawatir atau mengganggu orang seperti saya. Baik-baik saja maka, Yunce hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil diam-diam menghirup udara dingin, sebuah penghalang yang puluhan kali lebih kuat dari yang ada di sekitar sarang setan pembantaian bulan. Yunce mengambil 2 inti mendalam yang berasal dari binatang sovereign mendalam, dan 35 kg kristal ilahi berurat ungu. Setelah dia memikirkannya sejenak, dia takut ini mungkin tidak cukup, jadi dia mengeluarkan semua kristal ilahi berurat yang dia simpan di mutiara racun langit. Akhirnya, dia dengan hati-hati mengambil 4 kelopak bunga netherwort udumbara yang dikelilingi oleh lampu hijau dan dia dengan lembut menempatkannya di belakang kristal ilahi berurat ungu. Hampir 50 kg kristal ilahi berurat ungu ditumpuk menjadi satu, melepaskan energi roh yang sangat padat dan kaya.
Jasmine membuat gerakan cepat dengan tangannya saat energi tak terlihat benar-benar menjebak semua energi roh yang dilepaskan oleh kristal ilahi berurat ungu, sehingga mencegah orang luar mendeteksinya. Dia tentu saja tidak khawatir ada orang yang akan membuat masalah, baginya, dia memastikan bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah bagi Yunce. Apakah barang-barang ini benar-benar cukup? Yunce dengan santai bertanya. Pada akhirnya, aku juga membutuhkan 3 tetes sari darahmu. Setelah Jasmine selesai berbicara, jari mungilnya tiba-tiba terangkat dan mendarat di antara alis Yunce. Bahkan sebelum Yunce sempat bereaksi, 3 tetesan darah merah tua melayang keluar dari selamatannya saat melayang di atas ujung jari Jasmine. Ini bukanlah tetesan darah biasa, ini adalah tetesan sari darahnya. Energi vital dan bakat bawaan seseorang akan rusak jika dia kehilangan 1 tetes esensi darah, apalagi 3 tetes. Yunce yang menderita anemia dan terluka parah tiba-tiba kehilangan 3 tetes esensi darah, sehingga penglihatannya segera mulai kabur saat dia tersandung ke belakang dalam keadaan pingsan, hampir terjatuh saat dia berada di sana. Namun, ia memiliki jalan agung Buddha sehingga esensi darah yang hilang pun dapat dibuat ulang. Akibatnya, hilangnya esensi darah ini jauh lebih serius dibandingkan dengan yang dialami oleh praktisi normal pada umumnya. Jangan khawatir, setelah aku menyusun kembali tubuhku dan perlahan memulihkan vitalitas dan kekuatanku, aku akan memberimu setetes darah Dewa Bintang sebagai kompensasinya, kata Jasmine dengan tenang. Yunce menggelengkan kepalanya sambil meringis, aku tidak membutuhkan kompensasi apapun darimu. Ngomong-ngomong, di hari pertama kita bertemu, kamu sudah menyedot banyak darahku. Jika itu kamu, bahkan jika kamu menginginkan semua darah di tubuhku, aku akan dengan senang hati dan bersedia memberikannya kepadamu. Huff. Jasmine tertawa dingin dan menghina. Aku mulai lagi dengan kata-katamu yang tidak tulus dan berbunga-bunga. Saya akan mengatakan ini sekali lagi, tindakan yang Anda lakukan untuk merayu wanita hanya akan berhasil pada wanita bodoh. Jangan pernah berpikir aku akan tertipu oleh salah satu tipuanmu. Jasmine telah mengucapkan kata-kata serupa berkali-kali sebelumnya dan setiap kali dia mengucapkan kata-kata itu mengandung penghinaan dan penghinaan yang mendalam. Namun kali ini, meski sekeras dan tajam seperti biasanya, matanya tiba-tiba. Anda boleh mundur sekarang karena saya akan memulai. Ingat, saya tidak bisa diganggu selama periode waktu ini. Penghalang yang akan saya pasang segera akan menghalangi segalanya, termasuk cahaya dan suara. Jadi satu-satunya yang bisa menggangguku adalah kamu. Sebelum saya sendiri yang keluar dari penghalang, meskipun sesuatu yang sangat penting sedang terjadi, Anda tidak boleh mengirimkan transmisi suara apapun kepada saya. Juga, aku masih perlu menjaga hubunganku dengan hidupmu sebelum tubuhku pulih sepenuhnya. Jadi selama jangka waktu ini, kamu harus ingat bahwa kamu harus berada dalam radius 10 km dariku. Jika Anda tidak punya pilihan selain melampaui jarak ini, Anda tidak boleh melebihinya lebih dari 100 napas. Jika tidak, mungkin saja jiwaku akan tercerai-berai. Yunce menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh, kamu tidak perlu khawatir, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa. Oh iya, Jasmine, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Yunce menatap Jasmine sekilas sebelum dia mulai berbicara dengan tatapan aneh di matanya, karena kamu sedang menyusun kembali tubuhmu, maka mungkinkah mengubah penampilan tubuh barumu? Apa yang ingin aku tanyakan apakah ini? Apakah penampilanmu akan sama persis seperti sebelumnya setelah kamu mendapatkan tubuh baru? Jasmine dengan jijik memalingkan wajahnya darinya, ketika tubuh dan jiwa bergabung menjadi satu, jiwa akan membentuk substansi utama seseorang sedangkan tubuh hanya menjadi wadahnya. Jadi jika jiwamu hancur tetapi dagingmu masih ada, mustahil untuk mereformasi jiwamu. Tetapi jika jiwamu bertahan sementara dagingmu dihancurkan,
selama kekuatan jiwamu cukup kuat, kamu akan dapat menyusun kembali tubuh yang baru. Lebih jauh lagi, menyusun kembali tubuh baru tidak berarti Anda meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali, itu dilahirkan dari jiwa, jadi secara alami tidak ada bedanya dengan tubuh jiwa orang yang menyusun kembali tubuhnya. Jadi penampilan yang kamu lihat saat ini persis seperti apa tubuh baruku nantinya. Aku tidak bisa mengubahnya meskipun aku menginginkannya. Ah, jadi begitu. Yunce buru-buru menganggukkan kepalanya. Ekspresi lega muncul di wajahnya sebelum dia berbicara dengan tulus. Ah, senang mendengarnya. Sebelumnya saya khawatir penampilan Anda akan berubah setelah tubuh baru Anda terbentuk. Aku yakin sekali, aku tidak ingin Jasmine-ku yang paling sempurna berubah sedikit pun. Bahkan jika itu adalah perubahan terkecil, saya mungkin merasa itu tidak akan terlalu bagus. Sebuah riak aneh melewati mata Jasmine dan untuk beberapa alasan yang tak terduga, dia menjadi terganggu sejenak. Setelah itu, dia berbalik dan membelakangi Yunce. Dengan dengusan dingin dan lambaian tangan mungilnya, tirai cahaya tiba-tiba muncul di depan Yunce, menghalangi pandangannya sepenuhnya. Yunce tanpa sadar mundur dan saat dia berhenti, penghalang berbentuk persegi selebar 3 meter telah muncul di depan matanya. Penghalangnya berwarna putih samar, sederhana dan tidak memancarkan cahaya serta tidak mengeluarkan aura apapun. Tampaknya itu hanya tirai yang dipasang di tempatnya. Yunce tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia perlahan mundur dari penghalang, ekspresi kompleks di wajahnya saat emosi mulai melonjak di dalam hatinya. Selama beberapa tahun terakhir, Jasmine telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Meskipun dia tidak membiarkan dirinya mengembangkan kebiasaan mengandalkan kekuatan Jasmine, waktu yang mereka habiskan bersama sudah cukup untuk membuat kehadirannya tanpa disadari menjadi pilar yang menopangnya. Sejak Jasmine menyusun kembali tubuhnya, dia tidak lagi harus bergantung pada nyawanya untuk bertahan hidup dan dia tidak lagi tinggal di dalam mutiara racun langit. Sehingga mereka tidak lagi bisa merasakan kehadiran satu sama lain dan suara hati satu sama lain seperti dulu, ketika mereka terikat begitu erat hingga tidak bisa memisahkan diri meski mereka menginginkannya. Dia telah mati-matian berusaha membantu Jasmine menyusun kembali tubuhnya dan saat dia mendapatkan bunga udumbara Netherworld untuknya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Namun sekarang saat yang mereka tunggu sudah dekat, dia menyadari bahwa hatinya tidak dipenuhi dengan kegembiraan yang tak henti-hentinya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan emosi kompleks yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang kamu pikirkan? Yunce bergumam pada dirinya sendiri sambil tertawa mencela diri sendiri, bertemu Jasmine adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padaku. Tanpa Jasmine, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini, jadi bagaimana saya bisa memiliki pikiran egois seperti itu? Yunce menggelengkan kepalanya kuat-kuat saat dia berusaha menjernihkan hati dan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu. Dia duduk dan menyilangkan kaki sambil mulai menenangkan hatinya dan bersiap memasuki keadaan di mana dia bisa fokus pada pemulihannya. Pada saat ini, punggung tangan kanannya bersinar dengan cahaya biru sedingin es sebelum bayangan jiwa surgawi awan beku perlahan muncul di udara. Yunce semakin terkejut, transmisi suara yang datang dari Frozen Cloud Asgard. Dia dengan cepat menutup matanya dan berkonsentrasi, memahami transmisi suara jiwa es yang berasal dari Frozen Cloud Celestial Soul. Dalam sekejap, matanya terbuka dan dia berteriak sambil tersentak berdiri, apa? Istana Samudra Tertinggi. Di bawah naungan malam, apa katamu? Yunce telah kembali. Laporan ini menyebabkan penguasa lautan, Ku Fengyi, bereaksi dengan sangat terkejut. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi dengan penghalang di sekitar sarang setan pembantaian bulan sehingga dia dengan cepat mengirim orang untuk menyelidikinya. Namun dia tidak pernah menyangka akan menerima berita yang begitu mengejutkan.
Yunce kembali bersama Xia Yuanba dari Suaka Raja Absolut dan Putri Salju dari Sekte Phoenix Suci. Saat ini, dia berada di Yang Mulia Cloud Palace. Meskipun tidak ada yang keluar untuk menyambutnya, banyak orang yang mengamati kepulangannya. Jadi berita ini pasti akan menyebar dengan cepat. Seorang tetua berjubah hijau dari Supreme Ocean Palace melaporkan semua ini kepada penguasa lautan dengan nada hormat. Penguasa laut, Ku Fengyu, merenung sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Penguasa ini secara pribadi mengadakan audiensi dengan Yunce beberapa hari yang lalu. Mengingat kekuatannya, tidak mungkin dia bisa bertahan di sarang setan pembantaian bulan selama 3 hari dan bahkan lebih kecil kemungkinannya dia bisa melarikan diri, tapi mengingat keadaan saat ini, nampaknya kisah-kisah tuannya Pak Tua Duotian memang benar. Tuanku yang berdaulat, karena urusan ini melibatkan tanah terlarang di istana lautan tertinggi kita, haruskah saya segera memanggilnya untuk menemui Anda? Tidak, penguasa laut, Ku Fengyu, secara langsung menolak usulan itu sebelum melanjutkan dengan suara lembut, meskipun penguasa ini sangat penasaran dengan metode apa yang dia gunakan untuk melarikan diri dari sarang setan pembantaian bulan. Konferensi pedang setan sedang berlangsung, dan kita tidak dapat membiarkan gangguan atau insiden lebih lanjut. Kami akan membahas masalah ini lagi setelah konferensi pedang iblis berakhir. Pada saat yang sama, di sudut lain dari Supreme Ocean Palace. Ayah, anak ini ingin melaporkan sesuatu, Yunce telah kembali. Saat ini dia berada di Yang Mulia Cloud Palace. Putra ini melihatnya dengan kedua matanya sendiri. Oh, Suanyuan Wentian, yang sedang bermeditasi, membuka matanya sambil memiringkan wajahnya ke samping. Tidak ada keterkejutan yang terlihat di wajahnya dan dia hanya tertawa ringan sambil menjawab, kalau begitu, itu benar-benar berita terbaik yang pernah kudengar selama beberapa waktu terakhir. Aku menyesali kenyataan bahwa kami akan melewatkan tontonan akbar di konferensi pedang iblis besok. Tapi sekarang setelah keadaannya seperti sekarang, penyesalan ini bisa dilupakan. Ayah, apakah kamu tidak penasaran bagaimana dia bisa lolos dari sarang setan pembantaian bulan? Suanyuan Wendao bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, sejak dia memasuki sarang setan pembantaian bulan hingga sekarang. Sudah lebih dari 80 jam, jadi bagaimana tepatnya dia bisa melarikan diri dari sana hidup-hidup? Terlebih lagi, penghalang itu adalah sesuatu yang bahkan ayah tidak bisa berbuat apa-apa tapi dia sebenarnya bisa. Tidak perlu, Suanyuan Wentian berkata dengan nada serius, dalam 10 jam, konferensi pedang iblis akan diadakan. Saya telah menunggu dan mempersiapkan hari ini selama 1000 tahun terakhir. Sekarang waktunya sudah dekat, kita tidak boleh membuat kesalahan apapun. Peristiwa penting sudah dekat. Ya, anak inilah yang bereaksi secara impulsif dan ceroboh. Suanyuan Wendao buru-buru menundukkan kepalanya sebelum melanjutkan dengan hati-hati, kalau begitu, apakah kita perlu mengirim seseorang untuk mengawasi Yunce? Tidak perlu. Alis Suanyuan Wentian tenggelam sedikit, matanya setenang air, tetapi orang bisa melihat cahaya dingin yang mengerikan berkilauan di kedalamannya. Sebaliknya, jangan beri dia alasan sekecil apapun untuk merasa curiga sama sekali. Biarkan dia merasa aman dan tenteram saat berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis besok. Karena jika kita melewatkan Yunce di konferensi pedang iblis, maka itu akan menjadi kurang menarik sejauh ini. Ya, Suanyuan Wendao memberikan persetujuannya dengan cepat sebelum tawa dingin keluar dari tenggorokannya. Yunce itu pasti tidak akan bermimpi bahwa ayah telah lama mengungkap sebagian besar rahasianya. Setelah pedang iblis dibuka segelnya, cermin samsara cepat atau lambat akan menjadi bagian dari harta berharga ayah. Kapan ini terjadi? Apakah terjadi sesuatu pada yang lain? Tahukah kita siapa yang melakukan ini? Yunce mengirimkan transmisi suara dengan sangat mendesak dan Frozen Cloud Celestial Soul dengan cepat berbunyi sebagai balasan.
3 hari yang lalu, sudah 3 hari. Yunche, yang awalnya menenangkan pikirannya sehingga dia bisa memulai pemulihannya, tidak bisa lagi duduk diam. Dalam sekejap, hatinya menjadi sangat cemas hingga mati rasa. Xiao Yun telah menghilang 3 hari yang lalu dan pada periode inilah dia terjebak di dalam sarang setan pembantaian bulan. Jasmine, kita. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yunche tiba-tiba menyadarinya, Jasmine sudah mulai menyusun kembali tubuhnya, jadi dia pasti tidak bisa diganggu. Dia bahkan tidak bisa mendiskusikan apapun dengannya saat ini. Terlebih lagi, dia tidak bisa pergi kemanapun di luar radius 10 km di sekitar Jasmine, jadi itu berarti dia juga pasti tidak bisa kembali ke kota awan terapung. Yunche menarik napas dalam-dalam saat dia berusaha menenangkan diri dengan cepat. Apa yang sudah terjadi? Kenapa Xiao Yun tiba-tiba menghilang? Jika dia masih hidup, dia hilang. Jika dia sudah mati, mereka belum menemukan mayatnya. Namun mereka belum pernah mendengar suara aneh atau abnormal apapun sebelum dia menghilang dan mereka tidak dapat menemukan jejak pertempuran apapun. Mengingat kekuatan Xiao Yun dan nomor 1 di bawah langit, untuk dapat menculik Xiao Yun sementara membuatnya tidak berdaya untuk melawan dan melarikan diri dari perhatian nomor 1 di bawah langit, orang yang melakukan perbuatan itu pasti berada pada level seorang raja. Di benua langit yang mendalam, selain 4 tempat suci, satu-satunya kekuatan lain yang memiliki raja di barisan mereka adalah Sekte Phoenix Suci, dan satu Fen Juechen. Mengingat karakter dan temperamen Fen Juechen, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Sekte Divine Phoenix juga tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Sehingga hanya tersisa 4 tempat suci. Namun, mengapa salah satu dari 4 tempat suci mengambil tindakan melawan Xiao Yun? Mungkinkah Sun Moon Divine Hall telah menggunakan beberapa cara untuk mengetahui bahwa saya telah membuat orang tua Duo Tian ini, jadi mereka memutuskan untuk melakukan pembalasan dan menculik Xiao Yun untuk mengancam saya? Tidak, itu tidak mungkin benar. Jika memang benar demikian, mengingat kekuatan Sun Moon Divine Hall, mereka akan dapat menyerangku dengan mudah jika mereka mengetahui tipuanku. Mereka tidak perlu melakukan tindakan seperti ini. Bahkan jika mereka benar-benar ingin menangkap seseorang untuk digunakan melawanku, kakek atau bibi kecil akan menjadi target yang jauh lebih cocok. Tidak peduli apa, itu seharusnya bukan Xiao Yun. Benar, kenapa yang pertama adalah Xiao Yun? Alis Yunche semakin tenggelam. Semakin dia tenang kembali, semakin dia menyadari betapa buruknya situasi saat ini. Mungkinkah identitas Xiao Yun terungkap? Tidak ada alasan hal itu terjadi. Di antara Xiao Yun, nomor 1 di bawah langit dan nomor 7 di bawah langit, nomor 1 di bawah langit dan nomor 7 di bawah langit masih memiliki ciri-ciri fisik ras elf. Meski penyamaran mereka sempurna, masih ada kemungkinan mereka akan terbongkar. Dibandingkan dengan mereka berdua, seharusnya tidak ada orang yang tahu bahwa Xiao Yun berasal dari alam iblis ilusi. Hanya karena dia adalah wajah yang benar-benar baru tidak berarti seseorang akan dapat mengetahui bahwa dia berasal dari alam iblis ilusi. Selain itu, Xiao Yun pada dasarnya adalah orang yang berhati-hati, jadi dia bahkan tidak menggunakan sedikit pun energi yang mendalam selama dia tinggal di kota Floating Cloud. Terlebih lagi, selama beberapa kali kunjungan yang dia lakukan ke kota awan terapung selama beberapa bulan terakhir, dia tidak mendeteksi ada orang yang memata-matai atau memperhatikan mereka, dia hanya sesekali merasakan aura Fen Juechen. Mungkinkah kemungkinan yang paling mengerikan dan mengerikan muncul di benak Yunche, ada orang-orang dari 4 tempat suci yang masih berada di dalam alam iblis ilusi? Dada Yunche naik dan turun dengan berat saat dia menarik napas dalam-dalam. Setelah itu dia mengangkat tangan kanannya dan memanggil jiwa surgawi awan beku. Guru senior Murong, temukan cara untuk memberi tahu bibi kecil dan yang lainnya bahwa Xiao Yun pasti aman dan sehat,
saya sudah berhasil menebak secara kasar lokasinya saat ini. Besok, aku akan membawanya pulang, jadi tenangkan pikiran mereka untukku. Juga, Yunce berhenti sejenak, suaranya menjadi lebih berat setelah itu, pastikan kakek, bibi kecil, dan adik ketujuh semuanya berkumpul di halaman rumah kakekku setelah tengah hari besok. Sampai saya muncul, pastikan mereka tidak melangkah keluar dari tempat itu. Cahaya biru menyala saat kata-katanya dikirim ke Frozen Cloud Asgard yang berjarak 50.000 km jauhnya. Yunce melirik penghalang isolasi yang mengelilingi Jasmine saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang sangat suram, mengapa harus terjadi pada saat seperti ini? Hah! Sepertinya aku tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis besok. Tapi kali ini aku terlalu lalai. Aku benar-benar mengabaikan fakta bahwa jika 4 tempat suci memiliki kekuatan untuk menyerang kota kekaisaran iblis, maka mereka secara alami akan mampu menyusup secara diam-diam ke alam iblis ilusi juga. Selain itu, mereka masih memiliki mata-mata di Duke Ming. Saat ini, aku hanya bisa berharap bahwa masalah mengenai primordial mendalam Ark belum terungkap. Atau, tirai malam berangsur-angsur surut saat langit mulai cerah kembali. Istana samudera tertinggi yang terdiam sepanjang malam masih sangat tenang. Tapi ada energi luar biasa kuat yang melonjak di udara di atasnya, seolah-olah itu pertanda bahwa suatu peristiwa besar akan segera terjadi. Energi mendalam yang melonjak dan bergejolak benar-benar membangunkan Yunce dari meditasinya. Dia perlahan membuka matanya sebelum menghirup sedikit udara. Tadi malam, dia hanya memikirkan metode terbaik yang bisa dia gunakan untuk memulihkan beberapa lukanya. Namun hal-hal ternyata bertentangan dengan keinginannya. Pertama, Jasmine telah meninggalkan tubuhnya, lalu setelah itu, dia mengetahui bahwa Xiao Yun telah menghilang. Masalah ini sangat serius sehingga dia tidak bisa fokus sepenuhnya sepanjang sisa malam itu, sehingga lukanya pulih jauh lebih lambat dari biasanya. Di balik layar yang terletak di sudut paviliun, penghalang Jasmine masih sepenuhnya diam dan sunyi. Selama 7 tahun terakhir, dia selalu berdiskusi terlebih dahulu dengan Jasmine setiap kali terjadi peristiwa besar. Ini adalah pertama kalinya Jasmine tidak berada di sisinya sehingga hatinya dipenuhi dengan kekosongan yang jauh melebihi apa yang dia duga, dia bahkan merasa sedikit bingung dan terganggu saat ini. Dia bangkit dan membuka pintu, keluar dari paviliun. Hal pertama yang dilihatnya adalah Feng Shue'er dan Xia Yuanbai yang berjaga sepanjang malam. "Kakak Yun, apakah lukamu sudah membaik?" Feng Shue'er mendekatinya seperti bunga mengambang saat dia bertanya dengan suara prihatin. Jauh lebih baik," kata Yunce sambil mengamati sekelilingnya. Dia mendapati bahwa seluruh istana kosong dan tidak ada orang sehingga dia segera bertanya, "Apakah tuanmu dan suaka raja absolut lainnya sudah berangkat ke konferensi pedang iblis?" "Ya," Xia Yuanba menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Tuan dan yang lainnya berangkat dari sini sekitar 1 jam yang lalu." Awalnya guru ingin mengunjungi kakak ipar dan guru spiritual lainnya serta para tetua juga ingin bertemu dengan kakak ipar. Namun saya memberi tahu mereka bahwa Anda terluka parah dan membutuhkan tempat yang tenang untuk beristirahat, jadi mereka tidak mempermasalahkannya. 1 jam yang lalu. Konferensi pedang iblis seharusnya tidak dimulai untuk sementara waktu, kan? Yunce bertanya sambil alisnya bergerak-gerak. "Ini akan memakan waktu kira-kira 1 jam sebelum dimulai, kakak ipar, ekspresimu agak aneh hari ini. Apa terjadi sesuatu?" Xia Yuanba berkata tanpa berpikir setelah dia mengamati ekspresi Yunce saat ini. "Kalau begitu, ayo berangkat. Kami akan pergi ke konferensi pedang iblis juga." Yunce tidak menjelaskan sambil menggenggam tangan Feng Shui dan mulai berjalan keluar. Setelah mereka keluar dari Yang Mulia Cloud Palace, Yunce hendak bertanya pada Xia Yuanba di mana konferensi pedang iblis diadakan ketika dia melihat guru spiritual biru kuno berdiri di halaman.
Dia berpakaian serba putih, memegang kocokan ekor kuda putih di tangannya, senyum tipis dan tenang di wajahnya. Tuan, mengapa kamu masih di sini? Bukankah kamu seharusnya sudah pergi ke Sigad Arena? Xia Yuanba bertanya dengan heran. Guru spiritual biru kuno tertawa kecil sebelum matanya beralih ke Yunce. Aku memikirkannya dan memutuskan akan lebih baik jika aku pergi bersamamu. Teman kecil Yun, sepertinya lukamu memang serius dan energimu yang dalam juga sangat melemah. Tapi ada baiknya luka Anda sudah stabil dan hanya memerlukan masa pemulihan yang tenang agar Anda bisa pulih sepenuhnya. Selama konferensi pedang iblis ini, kamu seharusnya hanya berperan sebagai pengamat, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk bertindak. Yunce melangkah maju sambil menjawab, saya berterima kasih kepada senior kuno atas perhatiannya. Karena saat ini aku sedang terluka, meskipun aku tinggal di dalam istana awan mulia untuk sementara waktu, aku belum bisa mengunjungi semua senior dari Suaka Raja Absolut, jadi aku harus meminta maaf padamu sehubungan dengan hal itu. Itu tidak penting. Guru spiritual biru kuno tertawa riang sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyelidiki bagaimana dan mengapa Yunce menderita luka-luka itu dan bagaimana dia bisa melarikan diri dari sarang setan pembantaian bulan hidup-hidup. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke langit. Dalam waktu sekitar 1 jam, fenomena misterius dari ke-13 bintang yang sejajar akan muncul di kubah biru langit. Ini juga akan menjadi periode waktu paling kritis dalam mengungkap misteri pedang iblis. Meski masih terlalu dini, semua pahlawan dari benua langit yang mendalam telah berkumpul di arena Dewa Laut. Kita harus mulai bergerak juga. Matahari bersinar terang di langit biru di atas dan tidak ada hal aneh yang terjadi sama sekali. Ocean Palace yang terapung masih tetap sunyi senyap, dan mereka tidak melihat satu orang pun saat mereka berjalan menuju Sigad Arena. Di depan mereka, aura yang sangat menakjubkan terpancar dari jauh. Itu pastinya adalah arena Dewa Laut tempat semua pusat kekuatan puncak benua langit yang mendalam berkumpul. Itu juga merupakan tempat di mana konferensi pedang iblis diadakan. Jaraknya kira-kira 6 hingga 7 km dari lokasi mereka saat ini. Jarak ini agak menghibur Yunce.